Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman yanfa'una. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan bacaan kitab Riyadhus Shalihin, membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, di mana kita sudah sampai di hadis yang ke-18, masih dalam pembahasan taubat. Semoga kita semua diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk taubat, dan kita semua tergolong di antara para tawwabin, orang-orang yang sering taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Qala wa an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Inna Allah azza wa jalla yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Wa an Abi Abdurrahman, ban iceritaki dari Abu Abdurrahman, diriwayatkan dari Abi Abdurrahman. Abu Abdurrahman ini adalah putra Sayyidina Umar ibn Al-Khattab. Nama beliau adalah Abdullah, nyatana Abdullah ibni Umar, putra dari sahabat Umar. Abdullah ini juga sahabat Nabi. Jadi ayah dan putranya sama-sama sahabat Nabi, sehingga beliau mendoakan keduanya agar mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Radiyah mukaridhaah Allahu pasir Allah anhuma, dari kedua Abdullah bin Umar. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari kusta kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala atabu, pasara kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah azza wa jalla yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Inna Allah azza wa jalla, Inna Allah sa'ungkuna pasara Allah azza wa jalla, yaqbalu taubatal abdi, yaqbalu panika nerema pasara Allah Subhanahu wa taala taubatal abdi, dak kato pedda kabulana, ma lam yughargir, selaki tak yughargir. Napa artinya yughargir nika? Jadi roh atau nyabah secabut nika depak kegerungan nika pun ani ke kocak gor-gor, kocak yughargir. Jadi dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk taubat. Amin, semoga kita semua nih mendapat kesempatan untuk taubat. Amin ya rabbal alamin. Di mana di pertemuan sebelumnya kita membahas pintu taubat kapan tertutupnya. Di hadis sebelumnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya barang siapa yang taubat sebelum matahari terbit dari arah barat, maka Allah akan menerima taubatnya. Jadi hadis ini menjelaskan bahwasanya pintu taubat itu akan tertutup setelah matahari sudah mulai terbit dari arah barat. Kemudian di hadis yang kita baca sekarang ini menunjukkan bahwasanya juga pintu taubat akan tertutup apabila nyawa sudah sampai di kerongkongan kita. Semoga kita
sebelumnya diberi kesempatan untuk taubat. Di sini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha azza wa jalla yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu menerima taubat dari hambanya sebelum nyawa hamba tersebut sampai di kerongkongannya. Artinya kalau nyawa sudah dicabut dan sudah sampai di kerongkongannya, itu artinya pintu taubat sudah tertutup. Jadi tertutupnya pintu taubat yang pertama, terbitnya matahari dari arah barat seperti hadis sebelumnya. Kemudian yang kedua, apabila nyawa sudah sampai di kerongkongan, itu artinya pintu taubat sudah tertutup. Semoga kita semua mustami'in wal mustami'at diberi kesempatan oleh Allah agar taubat sebelum itu semua terjadi. Amin ya rabbal alamin. Jadi hadis ini, innallaha azza wa jal, sesungguhnya Allah azza wa jal itu menerima taubat hambanya. Yang mana? Yang berdosa, hamba yang berdosa, yang mukallaf, yang laki-laki atau yang perempuan, diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala bukan berangkat atau bukan berdasar dari kewajiban, melainkan itu murni karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita jelaskan di hadis sebelumnya. Malam yugharghir, selama nyawa tidak sampai di kerongkongan. Apabila nyawa sudah sampai di kerongkongan, itu artinya pintu taubat sudah tertutup. Kenapa kok taubat dari seorang itu tidak bisa diterima ketika sudah sampai di kerongkongannya? Di sini ada perkataan ulama, qila as-sirru fi adami qabuliha hinal ya's anna min syartiha azmuhu an la ya'uda. Rahasia dibalik kenapa taubat seseorang yang taubat dan nyawa sudah sampai di kerongkongannya tidak diterima, karena syarat dari taubat itu harus mempunyai keinginan tinggi, harus punya ikhtiar terlebih dahulu untuk tidak mengulangi lagi dosa yang ia perbuat. Kalau sudah sampai pada keadaan seperti itu, niscaya orang tersebut sudah lagi tidak mempunyai ikhtiar, tidak lagi mempunyai keinginan untuk tidak mengulangi lagi dosa yang ia perbuat. Karena dia sudah sampai pada keadaan seperti itu, di mana dia lagi sudah tidak mempunyai ikhtiar, dia sudah tidak mempunyai keinginan tinggi untuk kembali lagi meninggalkan atau tidak ingin kembali lagi melakukan dosa yang ia perbuat. Oleh karenanya taubatnya tidak diterima. Jadi kaidahnya alhasil annahu mata furidul wusul, apabila sudah sampai pada satu keadaan di mana keadaan tersebut tidak memungkinkan orang tersebut hidup setelah keadaan itu, maka ketika itu juga taubat sudah tertutup. Jadi inti dari hadis ini menerangkan bahwasanya apabila seorang sudah sampai keadaannya pada suatu keadaan di mana satu keadaan tersebut orang tidak mungkin hidup setelahnya, itu artinya pintu taubat sudah tertutup. Rawahu Tirmidzi, rawahu anyritaki udakai hadis Al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah At-Tirmidzi. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.